Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu ada yang jawab salmon. Ini penampakan Gospi di usia 3 minggu. Kok sedikit terhambat ya, karena mungkin faktor cuaca. Dikarenakan cuaca musim hujan, jadi pertumbuhannya sedikit terhambat karena sebagaimana kita tahu bahwa anggur itu perlu cahaya ya untuk berfotosintesis, sehingga pertumbuhannya melesat. Nah, ini baru berusia 3 minggu dari pembelian ya. Kita menginjak ke selanjutnya. Yang ini minggu kemarin saya potes pucuk dan alhamdulillah saya perjelas. Tidak jelas ya tetap. Ini sudah penampakan keluar bunga. Ini tidak jelas ya, kenapa tidak jelas? Yang jelas ini membawa bunga beberapa dompol ya. Nah, ini juga akan calon-calon bunga ini. Ini baru berusia 4 bulan. Nah, tidak bisa fokus ya, kenapa ini? Mungkin karena HP saya yang jelek. Barangkali dari subscriber ada yang mau sedekah ke saya. Dan ini alhamdulillah setelah seminggu pasca pemangkasan sudah menampak mengeluarkan bunga-bunga ya. Dan kita update lagi yang ini. Aduh ya Allah ya Robbi, karena saya kemarin menggunakan pupuk sedikit ya. Pupuk apa itu? Pupuk kimia. Jadinya proses polinasi itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun alhamdulillah di sini masih banyak yang tersisa. Mudah-mudahan selamat sampai berbuah cari lagi ya. Jadi hal yang bisa saya pelajari adalah ketika sudah membentuk beri atau sudah 4 kali pemupukan, kita stop untuk usia di bawah 2 tahun. Karena ini berusia 6 bulan kurang, jadi saya yakin ini faktor kemarin hujan yang terus menerus dan faktor faktor pemupukan yang salah ya dari treatment saya. Dan saya bertekad pada hari ini saya akan menyetop semua pemupukan kepada anggur ini yang Jupiter. Dan di sana sudah kita bisa lihat saya kemarin melakukan pangkas ulang karena buahnya tidak maksimal. Dan alhamdulillah sudah menampakkan tunas-tunas yang besar-besar yang berpotensi membawa bunga yang sangat besar ya. Alhamdulillah bisa Anda lihat. Nah, ini bunga-bunganya ya jelas ya. Nah, ini kalau sudah gini jangan berani-berani memupuk anggur ya, karena bisa berpotensi akan rontok. Ini Nineo, saya kemarin mencoba melakukan pencampuran antara NPK dengan pupuk pembuahan, dan kita akan baru 1 kali pupuk pembuahan. Kan harusnya coklat dulu ya, tapi saya dari awal sudah melakukan treatment potas pucuk bukan pruning. Jadinya meskipun hijau bisa dibuahkan dengan syarat pohonnya sudah seukuran jari. Nah gitu ya. Ini juga sudah menampakkan, wah itu tuh lihat, bisa Anda lihat itu yang kemarin awalnya keganggu, kemudian saya potes ulang dan alhamdulillah bawa bunga yang sangat banyak. Lihat, kita bisa lihat itu sudah mengeluarkan bat-bat yang
alhamdulillah akan berpotensi bawa bunga. Kita bisa lihat bunga-bunganya ya. Ya, ini untuk perkembangan Jupiter. Karena saya akan mengupdate tiap minggu untuk untuk nah, saat bisa dibuahkan itu pohonnya sudah sebesar jari. Ini jari ya, bisa Anda lihat. Jari saya tidak normal karena terlalu besar jadinya. Ini kalau ukuran jari Anda mungkin sama ya. Kalau masih kecil seperti ini seharusnya tidak boleh dibuahkan. Ini pohon ini loh. Tapi karena pas awalan sedikit terhambat dikarenakan beberapa faktor dari mulai media tanam yang salah, kemudian selanjutnya saya mempelajari dan akhirnya bisa tumbuh subur dan memakai sistem teralis ya. Nah, ini yang Heliodor. Untuk perkembangannya alhamdulillah kemarin minggu kemarin saya melakukan apa itu potes pucuk ya. Kenapa saya lakukan potes pucuk padahal memasuki musim hujan? Karena pada waktu itu banyak jamur sehingga saya takut pertumbuhannya terhambat sehingga proses pembuahannya akan terhambat. Jadinya saya lakukan potes pucuk di musim hujan karena di saya memakai UPW ya yang sederhana lah, tidak besar-besar. Yang bagus mah yang tertutup rapi. Nah, ini ukurannya sudah sebesar jari telunjuk saya. Ini melon habis dimakan tengek, tapi alhamdulillah ini jadi ya sebagian. Ini melon madu katanya. Selanjutnya update terakhir, ini masih proses pertumbuhan ya. Ini jenis transfiguration. Saya akan pakai sistem menggayung atau menggelantung gaya tasan ya. Karena lahan sudah habis dan ini tempatnya sempit dan saya belum punya modal, jadinya saya pakai sistem menggelantung supaya tidak terlalu bosan. Seharusnya sih pakai sistem tulang ikan ya seharusnya itu. Tapi apa daya karena modal yang kurang jadinya seperti ini saya. Dan bisa Anda lihat ini sudah mengeluarkan pecah-pecah batputnya. Dan mudah-mudahan saya harapkan ini membawa bunga ya. Karena Heliodor ini jenis anggur hijau. Bukan anggur merah seperti apa itu Jupiter, Ninel, Gospi itu anggur hitam. Nah, ini juga anggur hijau. Namun kalau tersinari matahari yang cukup, ini akan berubah menjadi kuning. Transfiguration ini. Anda mau bibit? Bisa saya bantu membelinya. Anda mau belajar menanam? Bisa saya bantu. Asal kita mau belajar ya. Wah, masa ditaju di Tasik bisa jadi anggur. Banyak di Tasik juga ada perkebunan besar anggur. Kata siapa tidak bisa berbuah. Jadi mohon doanya supaya ini selamat ya. Aduh, besar-besar. Sayang kalau rontok, aduh, tidak akan saya pupuk lagi. Mudah-mudahan kedepannya itu rontoknya cuma sedikit sih, tapi jadi gambaran buat saya bahwa memang ketika musim hujan itu kita harus tutup. Ini seperti ini pakai plastik dan kita lihat kelembabannya. Jangan disiram dulu sampai benar-benar medianya kering. Kemudian kita siram. Siramnya juga jangan pakai air beras atau air yang lainnya atau apalagi pupuk. Siramnya pakai air bersih aja secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Itu melon nanti mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan sudah bisa dibuahkan ya. Begitu saja untuk review hari ini pada tanggal
3 Desember 2023. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda, meskipun tidak punya lahan seperti saya. Lahan sih banyak untuk di kampung, tapi kalau tidak diperhatikan seinstan mungkin, karena anggo itu, nah, istri saya sedang memarahi anak saya si Nanai karena nyot tai kotok ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa membedakan mana itu tai kotok, mana itu coklat. Nah, alhamdulillah ya, kita bisa mengeluarkan but-but besar. Wow, ini akan menjadi keberkahan bagi saya, mudah-mudahan jadi ya. Dan saya tidak menduga, tidak berkira. Awalnya saya kira ini akan melakukan penyebukan secara alami, tapi tidak disangka ada apa itu hewan-hewan kumbang yang didatangkan oleh Allah untuk membantu penyebukan ini. Nah, bisa Anda lihat kan tuh, besar-besar. Ini sedang proses penyebukan. Nah, wow, ini yang sudah menjadi beri, tinggal kita menunggu waktu. Akan menggelantung ini ke bawah nantinya. Mudah-mudahan selamat sampai pada waktunya dan kita bisa menikmati anggur-anggurnya. Amin. Nah, ini yang sedang apa ini belajar berbuah ya. Ini sudah mengeluarkan bunga banyak nih. Tidak jelas memang, namun jika kita zoom, jika kita perkecil dan kita sorot, tidak jelas juga. Yang jelas ini bunga ya, yang sedang belajar. Karena saking genjahnya ini pohon, ini nggak tahu ini jenis apa ini, tapi belinya juga 18.000 dari Lazada. Ini belum valid, saya ingin tahu buah apa ini gitu ya. Kalau tidak ada namanya, saya akan kasih nama OPS Suhu Langit ini anggur ini ya. Kalau sudah besarnya nanti, karena ini tidak jelas ini variannya. Yang paling aneh, ini selalu tumbuh akar di pohonnya. Contoh mana ya yang kemarin saya sudah pangkas, seperti di sini nih. Ini akarnya muncul ini ya. Aneh ini. Memang saya baru menemukan ada pohon anggur seperti ini. Kata si penjual sih ini sains muskat, tapi kok berbeda daunnya juga. Bukan? Sangat jauh dari sains muskat. Yang jelas mudah-mudahan berbuah aja, manis rasanya. Kan kita, aduh ini banyak jamur ini, seperti ini jamurnya. Kutu kebul. Kutu kebul itu berbahaya. Segitu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kebodohan dan kehinaan dari saya ya. Oh, indah ya kalau gini. Ini tidak rontok ini. Nah, ini yang sedikit rontok. Aduh, bagaimana caranya saya? Tapi bayi-bayinya masih ada sedikit ya. Kita doakan semoga selamat sampai pupuk pembuahan terjadi ya. Jika Anda ingin menanam anggur di sekitar rumah Anda, bisa saya bantu. Bukan saya paling pintar, tapi saya lebih dulu mendalaminya dari tahun 2022. Saya sudah berbagai cara mau melakukan uji coba. Dari sana, lihat di sana itu. Saya melakukan eksperimen menyambung pucuk ya.
Dan ketika saya lihat 1 minggu setelah penyambungan itu tumbuh, batnya pecah. Nah, itu berarti tandanya sudah berhasil menyambungnya. Jadinya kalau saya sudah lulus membuat grafting atau menyambung pucuk, nah itu letak keistimewaan saya. Gampang Pak, nyangkok dan sambung pucuk. Gampang dari mananya, Udin? Itu sulit. Tidak seperti nyangkok pohon jambu atau pohon jeruk. Rumit. Ini kan anggur ini hewan makhluk apa ini? Yang sangat riskan gitu ya. Yang pertumbuhannya harus kita terus pantau. Kalau skala perkebunan itu mungkin ya kalau di luar negeri itu hebat gitu ya. Beda kan kita skala hobi ya. Skala hobi mah yang penting kita bisa menikmati anggur kapanpun dan waktunya kapan tidak diatur. Yang penting kita menghasilkan buah itu bisa dinikmati, bisa dirasakan dengan keluarga. Itu saja. Nah ini si sebulan juga belum ini karena saya beli di pertengahan bulan November. Karena kemarin ada yang saya bantu kemudian membahas kebaikan dan saya kebaikannya berikan kepada anggur Gospi. Anggur jenis hitam satu-satunya di sini. Kalau yang Jupiter merah, Ninel merah, Heliodor hijau, kemudian Transfiguration hijau. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dari saya, UPS Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.